sehari satu mata kuliah atau langsung Ya, mana? THE. Sebentar, saya buka ininya ya. Saya buka apa? Aturannya ya, sebentar ya. Jadi memang satu hari satu mata kuliah, tapi diberi waktu 6 jam. Dari mulai mendownload sampai mengupload lagi gitu loh. Hanya diberi waktu 6 jam. Berarti bisa mendownloadnya tergantung kita ya Bu ya, sampai batas waktu Iya. yang ditetapkan gitu ya. Iya. Soalnya kalau misalkan selain hari Minggu kan masih kerja ya Bu ya, pagi tidak bisa ya Bu ya. Iya. Iya. Terima Jadi kasih Bu. misalnya pagi-pagi, pokoknya dia mulai buka pukul 00 sampai 24. Kalau Iya. misalnya bukanya pukul 00 gitu kan, Iya. berarti pukul 6 pagi itu harus sudah mengupload jawaban. Gitu. Jadi harus di itu kan apa namanya waktunya ya. Kapan kita bisa mengerjakan soal tersebut? Jangan sampai kita mendownload misalnya jam 8. Setelah jam 8 kita sibuk nih. Sehingga sampai 6 jam tersebut kita tidak bisa mengerjakan gitu. Oh iya, iya, Nah, iya, jangan iya. sampai seperti itu. Iya. Pokoknya Berarti kira-kira kita siap mengerjakan ya. Untuk jawaban ditulis tangan atau diketik Bu baiknya Bu? Diketik boleh, tulis tangan boleh, tapi nanti di-uploadnya dalam PDF. Iya. Di scan aja, kan sekarang ada scan apa? Iya, iya. Cam scanner ya. Oke. Cam scanner, itu enak banget tuh cam scanner itu. Cam scanner itu. Jadi kalau itu tulis tangan nggak apa-apa. Ini saya pengen menunjukkan ininya ya. Soalnya ada berapa Bu aljabar? Saya juga tidak tahu karena yang menulis soal bukan saya. Yang menulis soal orang lain ya. Jadi nanti biasanya sih antara 4 sampai 5 ya. 4 biasanya. Loh Bu, kalau tim membuat soalnya kalau bukan dari Ibu nanti sesuai Bu dengan kisi-kisinya yang di modul gitu Bu? Oh iya, sesuai dengan di modul. Sesuai dengan di modul. Makanya ini kan tutorial ini kan nilainya besar ya, 40% atau ya, lupa saya. 40% ya. 40% kalau diambil maksimal kan lumayan tuh, tinggal nambah berapa gitu kan. Jadi diusahakan dimaksimalkan tutorial ini, kemudian tutorial 60% Bu. Oh 60%, wah tuh 60%, alhamdulillah. Jadi ujian kan 40%, tapi ujian harus ini ya, untuk mendapatkan nilai tutorial tersebut. Ini kok saya dari tadi muter-muter aja ya. Untuk mendapatkan nilai tutorial, minimal 40 nilai ujiannya Bu ya. ya minimal 40. Harus benar. Ya pernah sih mahasiswa ada yang protes sama saya, Ibu kenapa nilai saya kok dapatnya E gitu kan. Dapatnya E, padahal kan saya tutorialnya rajin gitu kan. Saya lihat nilai tutorialnya 80 gitu kan. Berarti besar. Tapi mungkin pada saat ujiannya nggak mencapai 40. Sehingga langsung nilainya E. Gitu. Ibu nanti ujian yang koreksi Ibu apa dari tim juga? Dari tim juga, selama ini sih dari tim. Saya tapi nggak tahu ya yang sekarang ini, karena sekarang kan semua sistemnya online. Kalau online kan bisa saja diserahkan kepada yang, kalau kan gini loh, kalau sebelum-sebelumnya, karena saya di Bengkulu, waktu saya di UT Pusat, saya kan di Bengkulu mulai 2017 ya, sebelumnya saya di UT Pusat. Waktu saya di UT Pusat, saya yang koreksi. Karena itu kan dalam bentuk BJU, dalam bentuk kertas gitu ya, jadi harus di tempat di UT Pusat gitu kan. Nah selama saya di UT Bengkulu, saya udah nggak pernah ngoreksi, jadi yang mengoreksi orang lain gitu. Nah ini saya nggak tahu yang sekarang ngoreksi siapa gitu. Oke Bu, terima kasih. Ya nanti saya akan coba deh, ntar saya tanya, mudah-mudahan saya ngoreksi, ntar saya tanya ya. Iya Bu.
Saya tanya sebentar ini, Bu Endang. Ya, saya barusan minta ke Bu Endang. Bentar, ini saya lagi mau menunjukkan aturan. Ini kenapa muter-muter terus ini ya? Tuh. Sebentar ya. Nah, kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Apa sih Kelihatan, Bu. namanya pelaksanaan THE ini? Iya, UAS THE minggu kedua, kelihatan ya? iya. Nah, ini untuk program S1, S1, S2, dan S3 ya. Kita lihat mahasiswa program diploma sarjana. Nah, sekarang kalau aljabar ini masuk jam ujiannya jam keberapa? Belum tahu, Bu. Belum ada jadwalnya, Bu. Belum tahu, Bu. Kan itu kan ada di apa namanya di billingnya itu kan ada. Di billingnya ada loh, di billing apa kartu registrasi itu ada yang punya. Oh iya, yang dibayarin itu ya. Minggu kedua, Hah? Bu, kayaknya, Bu. Kalau nggak salah Minggu tanggal kedua. 6 Desember. Dua berapa? 2 Desember 2 hari ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah tanggal 5-6 Desember. Yang satu apa dua? dua, Bu. Aljabar hari pertama, Bu. Aljabar minggu pertama. Aljabar minggu pertama. Satu, berarti kodenya satu. Ya, satu. Satu berapa? Jadi nanti dilihat ya di itu billingnya ya. Kalau misalnya jam Billing yang Dua, waktu Bu, bener, dua. membayar. Iya, Dua berapa? Dua, Bu. 22. Ah, nih. 22, ini kita lihat. Kelihatan nggak di sini? Iya, Ada. kelihatan. Ada. Minggu kedua, Dari tanggal 13 ini. jadi minggu tanggal 13 Desember. 13. 13 Desember. Jadi di sini jamnya 00 sampai 21 yang pertama ya. Lalu yang kedua di sini jam 3 sampai 24. Ya, jadi ini tanggal 13 Desember. Aljabar ya. Itunya nanti THE UT ACID ya itunya ya. THE UT ACID. Ya. Oke, kita mulai ya perkuliahan kita. Hari ini kita membahas modul 7, 8, dan 9. Ini hadir semua. Bisa ditulis di chat ya kehadirannya ya. Ya. Iya, Bu, sudah. Ini PowerPoint saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Web keempat, MPMO 5104 ya, modul 7, 8, dan 9.
Nah, ini tadi kehadiran kita ya. Iya, Ada yang tidak nampak? Nampak semua? saya spot. Kurang jelas. Ya. Lah. Ya. Modul yang ke-7 ya. Modul ke-7 tentang operator linier. Siapa yang tahu apa bedanya transformasi linier dengan operator linier? Siapa yang tahu? Atau linier. Kalau transformasi linier, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat transformasi linier? Transformasi linier? Pemetaan linier. Lupa. Ya. Sama dengan TX ditambah TY. Suaranya kecil bener ya? TX sama dengan CTX. Ya, pemetaan linier. Pemetaan linier dari V ke W yang Iya, dari V ke W. Jadi suatu pemetaan ya. Dari V ke W gitu ya. T ini suatu pemetaan ya. V-nya itu apa? Ruang vektor. V-nya ruang vektor. Terus W-nya? PW ruang vektor. PW ruang vektor. PW ruang vektor ya. Nah, ini pemetaan linier jika berlaku apa? Jika berlaku Tx tambah Y. Tx plus Y. V plus W misalnya ya. W kecil ya. Itu sama dengan TV TV plus TW. Ya, terus T dan CV gitu ya. Ya. CV sama C dengan TV. oke. CTV. Ini kan. Lalu operator linier sama ya. Hampir sama, cuma bedanya gini ya. Untuk yang operator linier. Jadi, operator linier. Jadi V itu ruang vektor atas field F ya. Nah, F-nya sendiri itu dianggap sebagai ruang vektor. Ruang vektor juga gitu. Ya. Atas dirinya sendiri gitu ya. Nah, pemetaan dari V ke F. Jadi dari suatu ruang vektor ke field-nya itu. Bedanya cuma di situ, aturannya sama ya. Ini maka ini disebut operator linier. Ya, disebut operator linier. Tapi tetap ya harus memenuhi ya. Jika memenuhi yang itu tadi. Yang di atas ini ya. Memenuhi ini. 1 dan 2. Jadi yang pertama T X plus Y sama dengan TX plus TY. Y. Ya, di sini untuk setiap XY anggota di V ya. Lalu yang kedua T CX sama dengan C TX. nggak mau ya. T CX
CTX ya. Di mana X anggota V dan C anggota F. Ya. Jadi itu ya definisi operator linier. Tidak apa namanya, tidak berbeda dengan yang apa sih namanya, yang transformasi linier. Sekarang kita ambil contoh ya. Contoh kita ambil misalnya gini. Loh. M2R. Tahu ya lambang ini M2R itu? Apa itu? Matriks. Ya, ukuran 2x2 atas bilangan real ya. Bilangan real. M2R ini kan ruang vektor kan? Iya. Ya, dia ruang vektor. Ruang vektor. Matriks 2x2 atas R. Kemudian ada suatu pemetaan, saya di sini kalau di dalam ini TR. Pemetaan TR yang memetakan dari M2R kemana? Kalau dia akan dianggap operator linier, berarti kemana di sini? Kemana, Bapak Ibu? R. Ke R. Ya, ke R dengan definisi ya. Dengan definisi TR. Nah, ini kan matriks ukuran 2x2 ya. Jadi saya sebut sini aja A, B, C, D ya. Sedemikian sehingga ini adalah A plus D. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan suatu fungsi ya, suatu pemetaan yang ini nih TR, itu artinya adalah penjumlahan dari diagonal utamanya. Diagonal utama. Ya, jadi kalau ada ini ya, ada fungsi TR itu adalah dia biasanya terhadap suatu matriks. Matriks persegi ya, di mana nanti hasilnya itu adalah penjumlahan dari diagonal utamanya. Oke, kayaknya saya meriksa. Kata Bu Endang, oke. Kata ketua program studi. Jadi insya Allah saya meriksa ini. THE-nya. Iya, Bu. Ya, jadi ini. Nah, ini buktikan apakah TR ini merupakan operator linier. Apakah TR operator linier? Kalau nggak salah saya ada diskusi ya, beda operator linier sama transformasi linier, bener nggak? Ya, ada. Ada, Bu. Kan? Ya, itu bedanya ya. Kalau bedanya tuh hanya setiap operator linier pasti merupakan transformasi linier. Ya, tapi belum tentu transformasi linier merupakan operator linier. Nah, operator linier adalah suatu transformasi linier di mana transformasi tersebut memetakan dari suatu ruang vektor ke ke field-nya tersebut, ke lapangannya gitu. Maka transformasi ini merupakan operator linier ya. Kita buktikan di sini ya. Ambil sembarang ya, ambil sembarang, saya katakan A ya, A, B anggota M2R ya. Jadi
Kita katakan saja di sini A-nya A1, B1, C1, D1, lalu B-nya itu A2, B2, C2, D2. Ya. Maka TR A plus B itu kan sama dengan TR. Nah, kalau A plus B apa di sini? Kalau penjumlahan matriks, tinggal dijumlahkan aja ya. A1 plus A2, unsur-unsur yang sejenis apa? Di tempat unsur-unsur yang bukan sejenis, unsur-unsur pada kolom yang sama, baris dan kolom yang sama tinggal dijumlahkan ya. B1 plus B2, lalu ini C1 plus C2, D1 plus D2. Gitu, bener ya? Nah, tadi kan TR itu TR itu kan adalah operasi pada matriks di mana hasilnya penjumlahan dari diagonal utamanya kan? Berarti ini A1 plus A2 ditambah D1 plus D2. Nah, ini penjumlahan kan berlaku sifat komutatif dan asosiatif ya. Ini digabungan komutatif dan asosiatif. Ini kan berarti A1 plus D1 ditambah A2 plus D2. Nah, ini yang ini kan diagonal utama pada Res A. Ya, jadi ini TR A. Ini juga diagonal utama pada B ya. Berarti ini TR B. Seperti itu. Nah, tinggal yang satunya ya kita buktikan. Ya. TR C A. Ya, berarti ini kan TR ini ya, C dikali A1 B1 C1 D1. Maka ini menjadi TR C A1. Kan perkalian matriks begini ya. Kalau dikalikan bilangan C C1 C D1. Ini penjumlahan dari diagonalnya CA1 ditambah CD1. Nah, bisa dikeluarkan kan C-nya A1 plus D1. Nah, ini adalah TRA. Ya, jadi terbukti ya. Jadi terbukti. Gitu. Ini salah satu contoh operator linear. Ada lagi contoh di situ yang pakai integral. Bisa ya integral ya? Nah, kemudian ada di sini namanya ruang dual ya. Ruang operator linear, ruang dual, ruang operator linear. Kan ada ruang transformasi linear. Masih ingat ruang transformasi linear? Di modul berapa? Ruang transformasi linear. Masih ingat? Ruang transformasi linear apa? Adalah suatu ruang yang anggota-anggotanya apa? Yang anggota-anggotanya merupakan ini ya, ruang transformasi linear. Ruang transformasi linear itu disebut juga lin F ya kalau nggak salah. V gitu ya. Yaitu himpunan apa lin T apa lin F? Lambangnya saya kok lupa ya lambangnya. Lin F. Lin F. Iya. Yang transformasi linear ya, bukan operator linear. Iya, transformasi linear, lin F.
LINF ya. Yaitu himpunan operator, himpunan transformasi ya. Transformasi dari V ke W, di mana T merupakan transformasi Linear. Jadi seperti itu. Nah, sama ya, ruang operator linier. Transformasi linier atas ruangan F. Ya. Ruang operator linier di sini dilambangkan dengan lin F ya. Lin F P F gitu kan? Iya, Bu. Ya sama ya. Sama. Adalah ruang di mana anggota-anggotanya ada transformasi dari V ke F, di mana T ini transformasi linier. Ya. Di mana T ini transformasi linier. Ya. Jadi itu sama. Kemudian ruang lin F ini dikatakan ruang, disebut juga ya, selain ruang transformasi linear, di sini juga disebut ruang dual V atau disingkat V bintang ya. Ini ruang dual V. Kemudian ada lagi kita definisikan pembuat nol. Ini ruang dual. Kita definisikan lagi pembuat nol. Pembuat nol. Jadi V ini ruang vektor ya. V ruang vektor. Kemudian S itu tidak kosong. Dan S subset dari ruang vektor ini. Nah, pembuat 0S ya. Pembuat 0S itu adalah himpunan, kita sebut sini S0 pangkat 0, yaitu himpunan F anggota V ya. Di sini kalau V bintang 2 itu disebut juga dengan apa di sini? V bintang 2. Jadi ruang dual dari ruang dual V ya. Ruang vektor yang jadi ruang dual dari ruang dual V. Ya, sedemikian hingga FV sama dengan 0. Jadi ingat seperti apa ini? Seperti definisi apa ini? Untuk setiap kernel ya, seperti definisi kernel ya. V anggota S. Jadi semua yang dipetakan menjadi 0 gitu loh. Semua V di S yang dipetakan oleh F hasilnya adalah 0. Jadi ada juga pembuat 0 di dalam ruang dual ini. Ya. Oke. Ya. Kita lanjutkan ke ruang hasil kali. Ya. Ruang hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam. Jadi sebelum ke sana ya, ke ruang hasil dari kali dalam,
kita tahu bahwa Rn itu kan ruang vektor ya. Rn itu ruang vektor. Jadi kalau R2 itu kan himpunan matriks sebenarnya. Ini kan Rn itu kan himpunan matriks, matriks apa? Matriks kolom ya. Himpunan matriks kolom di mana banyaknya baris sebanyak n. Jadi dia hanya satu kolom aja, tapi barisnya banyaknya n gitu kan. Kalau R2 berarti himpunan matriks kolom seperti ini. Di mana X1, X2 anggota R. Nah, ini merupakan matriks, merupakan ruang vektor. Begitu juga R3, R4, dan seterusnya ya, sampai Rn. Ini merupakan ruang vektor. Nah, di sini ada definisi, ya, seperti definisi jarak ya. Seperti ini. Masih ingat ini? Siapa yang masih ingat? Kalau jarak ya, jarak suatu itu kan akar dari X1 kuadrat gitu kan. Sekarang kita ambil misalkan R3 ya. Kita misalkan R3. Maka untuk ini sebentar ya, saya hapus dulu, saya hapus. Oke. Misal kita ambil ruang vektor R3. Ya. Untuk setiap X anggota R3, ya, di mana X ini kita tulis sebagai X1, X2, X3. Ya. Itu, atau ini biasanya ditulis gini ya, X1, X2, X3, transpos gitu ya, biasa begitu, transpos. Maka ini, lambang ini ya, ini adalah lambang norm di sini. Atau panjang vektor ya. Panjang vektor. Disebut juga di sini panjang vektor. Siapa yang masih ingat? Akar dari X1 kuadrat X2. Ya, akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Ya. Ini norm. Kemudian kalau X dan Y anggota dari R3. Ya. Jadi X-nya sama dengan X1, X2, X3 transpos ya. Y-nya dan Y sama dengan Y1, Y2, Y3 transpos. Maka ada namanya jarak antara vektor X dan Y. Ya. Jarak vektor X dan Y disebut lambangnya seperti ini ya, DXY. Jarak X dan Y. Ya, karena ini ruang vektor ya, jadi X-nya itu vektor, Y-nya juga vektor ya. Nah, ini didefinisikan dengan ini seperti, kalau jarak tahulah Bapak Ibu ya, udah biasa ya. Lambangnya seperti ini, jadi kayak norm X min Y gitu ya. Norm X min Y yaitu akar dari X1 min Y1 kuadrat ditambah X2 min Y2 kuadrat ditambah X3 min Y3 kuadrat. Ya. Jadi ini. Dan ini berlaku ya sampai ruang vektor yang Rn. Jadi sampai yang banyak barisnya sampai N. Berlaku seperti itu.
Kemudian ada lagi definisi dot product. Kalau tadi ini norm ya, ini norm. Kemudian yang ini jarak ya kan. Nah, ada lagi definisi dot product. Dot product ya. Masih pada vektor X dan Y dalam R3 ya. Jadi X-nya X1, X2, X3, Y-nya Y1, Y2. Maka dot produknya itu X titik Y, ya, di mana masing-masing unsur dikalikan, lalu dijumlah X1, Y1 ditambah X2, Y2 ditambah X3, Y3. Ya. Ini adalah definisi yang berkaitan dengan hasil kali dalam. Ya. Kemudian dari sini contoh dulu aja ya kali ya. Bentar, ada contohnya nggak di sini? Contoh. Contohnya gampang ini ya. Gampang lah ini contohnya. Vektor-vektor contoh 81. Mana contoh 81? Tentukan hasil kali dalam. Bisa ya? Ini kalau contoh-contohnya dipelajari ya sendiri ya. Insya Allah. Oke. Bisa, Bu, bisa. Oke, nah sekarang ada suatu posisi ini yang mungkin harus dilihat ya. Lihat Bapak Ibu pegang modulnya kan? Ya. Iya. Lihat halaman 8.4. Halaman 8.4. Ya. Udah? Dapat? Dapat Bapak Ibu? Ada. Ada ya. Proposisi, kita lihat proposisi 8.1. Ya. Kita lihat di situ X, Y, Z vektor-vektor di R2 atau R3 ya. Dan alfa skalar di R. Maka pernyataan berikut ini benar. Jadi X, Y, Z anggota R2 atau R3 ya. Atau R3 dan alfa itu skalar, berarti anggota R. Maka pernyataan berikut benar ya. Atau maka berlaku gitu ya. Maka berlaku. Yang nomor 1. Itu benar nggak? X dot Y sama dengan itu X kuadrat. Benar nggak? Benar, Bu. Benar tidak? Tertulis Hah? itu. Y-nya Benar, tertulis seperti itu. RT. Y. Iya, kayak salah tulis Ibu ya. Benar nggak? Benar nggak begini? X dot Y, ini dot product ya. X Iya. dot Y sama dengan ini. Benar nggak? Iya. Masa benar? Ya, Bu. Enggak ya? Harusnya apa? Tepat. Harusnya? Harusnya ada keterangan jika Y sama dengan X gitu, Bu. Jika Y sama dengan X. Jadi, ini salah ya. Terus, ini salah. Harusnya ini X dot X sama dengan ini. Ya, karena kan tadi ya X sama dengan kan X1, X2, X3 transpos ya. Maka norm X ya, itu kan sama dengan akar X1 plus X1 kuadrat ya, plus X2 kuadrat ditambah
X3 kuadrat. Benar nggak gitu? Ya, norm X kan? Maka norm X kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Ya. Sementara kalau X dot X itu kan X1 kali X1 gitu ya, ditambah X2 kali X2 ditambah X3 dikali X3. Jadi sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Jadi sama ya ini ya. Maka ya, jadi X dot X sama dengan norm X dikuadratkan. Jadi proposisi yang satu salah ya? Salah. Itu juga atau X dot Y sama dengan berarti norm X sama dengan 15,5. Ini salah ini. Harusnya gimana ini yang benar nih? Coba nih. Yang ataunya. Harusnya gimana ini? akan dibuktikan berdasarkan Kan harusnya XX sama dengan ini X kuadrat. Atau ini kok atau X dot Y sama dengan ini. Sama dengan XX pangkat setengah. Salah ini ya. Salah ini. Harusnya apa nih Bapak Ibu? Jadi atau kalau menurut saya ya, dari sini ya. Dari sini ya. Kan dapat dikatakan ya bahwa norm X ini sama dengan akar dari X. X dot X jangan disebut X kuadrat ya. X dot X. Jadi seperti itu ya. Yang proposisi 81.1-nya. Kalau yang dua benar ya. X dot Y sama dengan Y dot X. Karena kan berlaku hukum komutatif. Karena X1, Y1 kan sama dengan Y1 kali X1. Begitu juga hukum distributifnya. Dia berlaku ya. Hukum distributif antara dot dengan penjumlahan di dalam vektor. Yang keempat juga berlaku hukum asosiatif ya. Asosiatif atau ini campuran ya. Asosiatif komutatif ya. Gitu ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang proposisi 8.2 ya. Bedakan antara proposisi 8.1. Kalau 8.1 berlaku pada ruang R2 atau R3, sementara pada 8.2 itu berlaku secara umum untuk vektor di ruang Rn. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat proposisi 83 ya. Proposisi 83 yaitu persamaan apa? Pertidaksamaan Persamaan Schwarz. Schwarz.
Kesamaan Schwarz ya. Jadi untuk setiap XY anggota Rn ya berlaku di sini. Berlaku ini harga mutlak ya. Dot product XY itu lebih kecil dari norm X dikali norm Y. Ini di sini bukan dot ya. Bedakan ya antara ini. Bedakan titik yang ini dengan titik yang ini ya. Kalau X di sini, X sebagai apa di sini? Sebagai vektor ya. Ini X sebagai vektor, di sini Y sebagai vektor. Maka tidak bisa dikatakan, maksudnya X ini X kali Y gitu, maksudnya perkalian bilangan B. Tidak, tapi ini adalah dot product. Jadi perkalian di dalam vektor disebutnya dot product. Ya. Tapi memang hasil dari perkalian vektor ini, apa sih namanya dot product vektor ini, itu hasilnya adalah suatu skalar. Bukan suatu vektor. Ya, perkalian dot product ini merupakan suatu skalar. Sehingga di sini pakai harga mutlak. Kan bisa saja dia hasilnya negatif, benar nggak? Dot product itu hasilnya bisa negatif, bilangan negatif. Benar tidak? Betul, Bu. Betul ya. Karena dia merupakan perkalian penjumlahan bilangan biasa saja kan. Dia bisa nanti hasilnya negatif. Ya. Maka di sini pakai harga mutlak. Jadi harga mutlak dari dot product ini itu pasti lebih kecil atau sama dengan norm. Nah, norm dari vektor X ini merupakan apa? Skalar atau vektor? Norm dari X. Vektor, Bu. Oh, norm. Norm itu panjang ya? Skalar, Bu, skalar. Iya, skalar. Skalar. Jadi panjang dari suatu vektor X ya. Ini panjang dari vektor X, ya ini juga panjang dari vektor Y. Merupakan skalar. Nah, perkalian yang di sini adalah perkalian antar skalar. Jadi bedakan. Kalau di sini kan dot product. Jadi perkalian antar vektor. Kalau di sini perkalian antar skalar. Gitu. Ya, jadi ini memang hasilnya skalar, ini juga skalar. Jadi dot product harga mutlak dari dot product XY itu lebih kecil dari perkalian panjang dari kedua vektor itu. Nah, sekarang kita mau buktikan ini ya. Buktikan di sini ya. X. Kita buktikan proposisi 82. Kita menggunakan proposisi 82 bahwa di situ untuk sembarang bilangan real T berlaku, berarti proposisi 82 yang mana ini? Halaman 8.6, Bu. Ya, 8.6 proposisi 82. Tapi maksudnya sifat yang mana ini yang berlaku? Yang 5 ya? Ya, sifat 5. Iya, sifat 5 ya. Jadi menggunakan proposisi 82 yang 5. Di mana yaitu X dot Y ya. X dot Y itu pasti harus lebih besar dari sama dengan 0 ternyata ya, nggak salah nih. Nggak salah nih. Kalau menurut saya kok nggak salah ini ya. X dot Y lebih besar daripada 0. Dan X dot X sama dengan 0. Jika dan hanya jika sama dengan 0. Kenapa? Tunggu, ini
Ini berlaku yang mana ini? X plus TY. X plus TY. X plus TY. X dot X kali ya. Bisa dari mana? X dot X. Ini yang 5 X dot X kali ya. Kalau X dot X iya benar lebih besar daripada 0. Ini salah nih. Yang proposisi 8 ini ya. Proposisi kalau X dot X lebih besar dari 0 benar. Kalau X dot Y lebih besar daripada 0 enggak ya. Yang proposisi 82 bagian 5 ya. Bahwa X dot X lebih besar dari sama dengan 0 itu benar. Tapi kalau X dot Y, artikan sembarang vektor, dua sembarang vektor kalau di dot product kan hasilnya itu tidak selalu positif, bisa saja negatif. Gitu. Karena cos suatu sudut itu kan bisa negatif kan? Bapak Ibu? Iya. Bisa kan kalau sudutnya itu sudut tumpul, cosnya negatif. Jadi, Iya, Bu. Sama. Ya, berarti perkalian vektornya itu bisa negatif. Jadi ini salah nih, banyak yang salah nih ketikannya ya. Jadi proposisi 8.2 harusnya bunyinya begini loh. X dot X itu lebih besar dari sama dengan 0. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua, X dot X sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya sama dengan 0 gitu. Ya, jadi nih. Jadi kita pakai proposisi 8.2 yang bagian 5 bahwa X dot X sama lebih besar daripada sama dengan 0 ya. Nah, di sini kan vektornya X dan Y. Ya. Ambil ya untuk sembarang ya, untuk sembarang bilangan T ya. T itu anggota R. Jadi skalar ya, sembarang skalar T gitu ya. Sembarang skalar T, maka X plus TY ya. X plus TY ini suatu vektor kan? Benar nggak? X plus TY ini suatu vektor. Kita dot produkan ya dengan yang sama X plus TY. Nah, menurut proposisi 825 ini, itu kan selalu lebih besar daripada 0, benar nggak? Ya, benar ya? Iya. Nah, sekarang dot produk itu kan berlaku distributif juga ya. Jadi ini, jadi berlaku di sini X dot X ya, ditambah di sini X dot TY ya, ditambah TY dot X itu ya, TY ditambah TY dot TY gitu, TY dot TY ini kan lebih besar dari sama dengan 0 ya. Ini X dot X ditambah ini kan berlaku apa sifat dot produk itu kan berlaku komutatif ya, berarti X TY gitu ya, ditambah ya ini kan bisa Y dot Y karena ini skalar ya, jadi skalar bisa diubah menjadi seperti ini gitu, ini lebih besar sama dengan 0, ini X dot X gitu kan, ditambah 2 ya X dot Y ini ya, ditambah Y dot Y T kuadrat lebih besar dari sama dengan 0 gitu. Lebih besar daripada 0. Nah, kita lihat bahwa ini pertidaksamaan dalam bentuk T gitu ya, di mana dia hasilnya selalu positif. Kalau hasilnya selalu positif berarti kalau digambarkan di dalam
diagram kartesius itu berada di mana? Aduh, berisik amat ya. Aduh, maaf ya Bapak Ibu ya, ini ada sebentar ya Bapak Ibu ya, ini berisik. Ya, jadi ini persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat dalam T ya. Ini adalah persamaan kuadrat di dalam T. Aduh. Persamaan kuadrat dalam T yang nilainya selalu positif. Bentar ya Bapak Ibu ya. Aduh, ini berisik. Bentar Bapak Ibu. Sebentar ya. Ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Kedengeran suara saya? Halo? Ya, Bu. Ya. Dengar. Ya. Ini adalah persamaan kuadrat dalam T ya. Dan dia lebih besar daripada 0, lebih besar daripada 0. Maka masih ingat nggak kalau suatu persamaan kuadrat yang hasilnya itu selalu lebih besar dari 0, maka diskriminannya negatif. Masih ingat? Diskriminannya adalah negatif ya. Jadi ini diskriminannya lebih kecil dari sama dengan 0. Masih ingat rumus diskriminan? Dari persamaan kuadrat? B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC lebih kecil dari sama dengan 0. B kuadrat, B-nya di sini apa nah? 2XY, Bu. Ya, 2X dot Y. Ini dikuadratkan gitu kan. Min 4, A-nya? Min 4AC. A-nya berapa? A-nya apa? Y dot Y. Y dot Y. C-nya? X dot X. X dot X. Lebih kecil dari 0. Gitu ya. Lebih kecil dari 0. Nah ini kalau dikuadratkan kan 4 ya. 4 X dot Y kuadrat lebih kecil sama dengan 4 Y dot Y X dot X. Gitu ya. Y dot Y X dot X. Ini kalau sama-sama positif kan bisa dibagi sama-sama bagi 4 ya.
Maka ini adalah X.Y kuadrat lebih kecil dari, nah, Y.Y ini kan norm dari X. Y ya. Ini norm dari Y. Norm dari Y. Kemudian ini norm dari X. Gitu. Satu aja mungkin X-nya, Bu. Koreksi, Bu. Ya? X-nya itu. Oh iya, X-nya 1 ya. Nah, X-nya 1. Itu ya. Norm X atau norm Y. Ya. Dari sini kuadrat dari X dot produk Y itu kan lebih kecil dari perkalian normnya ya. Apalagi harga mutlaknya dari XY, artinya bukan kuadratnya gitu loh. Maka ini pasti juga lebih kecil dari norm X, norm Y. Ya, jadi ini. Jadi terbukti untuk apa namanya, pertidaksamaan ya, pertidaksamaan Schwarz. Tadi hasil kali dalam ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, nanya soal sumatif yang nomor 4 dan 5, Bu. Sumatif ya. Berarti di itu ya, di apa? Di tuton ya kan? Iya, Bu. Di tuton ya. Kita ke tuton ya. Sumatif kita lihat di sini. Mana soal sumatif? Oh, kita ke tuton aja ya. Sumatif itu pertemuan berapa lupa saya? 11 ya? 11 kayaknya. 11, Bu. 11 ya. Bukannya ada di buku tugas ya? Nggak ada ya? Ada nggak di tugas? Nggak ada, Bu, yang nomor 4. 4 dan 5. Loh, kok malah mati? Kenapa tadi sudah di... Nomor ya 4. T dari U ke V adalah transformasi linier jika KT dan KST masing-masing adalah kernel dari T dan S dot T. Maka buktikan bahwa KT subset dari KST. Oh, jadi gini. Kernel dari T ya. Kernel dari T itu apa? Ya. Kernel dari T itu apa? Ini saya copy aja dulu ya. Saya copy. Saya pindahkan ke sini. Oh ya.
Nah. Oke, ini ya. Ini kan. Jadi, wow. Kok nggak mau ya? Mana tadi? Ini. Ya. Kernel T ya. Kernel T itu apa definisinya? Himpunan apa? Siapa yang masih ingat kernel T? Himpunan T-nya kan dari U ke V. ke V. Apa? Himpunan apa? X ya? X-nya anggota U sedemikian hingga T X sama dengan 0. X sama dengan 0. 0-nya itu 0 di V ya. Seperti itu ya. Nah, S dot T berarti di sini dari U ke W kan? Ke W ya. Komposisi ya, Bu ya? Ya, komposisi. Komposisi. Ya, di mana kernel dari S dot T adalah himpunan sama ya, himpunan X anggota U sedemikian hingga S dot T ya dari X itu sama dengan 0. Atau ini kan bisa juga dikatakan bahwa X anggota U sedemikian hingga S TX sama dengan 0. Gitu. S TX sama dengan 0. Jadi ini nanti dicari sendiri ya. Saya ini ambil clue-nya aja ya. Bahwa kalau kita ambil ya, ambil sebarang, ya ini udah beneran ya, ambil sebarang ya. Ambil sebarang X anggota di kernel T itu harus dibuktikan bahwa X itu juga anggota dari kernel S dot T gitu. Ya, tadi kan X anggota kernel T. Berarti apa? Artinya apa di sini? Artinya T X sama dengan apa? Kalau X anggota kernel T artinya apa? TX sama dengan 0. 0. Kalau X anggota kernel T berarti TX sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian S dot T X itu kan sama dengan X dari TX. Ya kan? X dari TX. TX tadi apa? 0. Ya. Nah, karena S transformasi linier. S kan transformasi linier kan? Kalau transformasi linier maka apa? Ini jadi beneran ya. Maka S0 sama dengan apa? Sama dengan 0. Kalau dia transformasi linier, maka S0 sama dengan 0. Jadi apa? Jadi
S dot T X sama dengan 0. Karena S dot T X sama dengan 0, maka X anggota dari kernel S dot T. Ya kan, karena X-nya itu kalau dipetakan dengan S dot T sama dengan 0, berarti X itu anggota kernel S dot T. Berarti terbukti kan di sini kan, apa namanya, untuk sembarang X anggota kernel T, ya kan, harus dibuktikan bahwa X anggota kernel ini. Ternyata terbukti di sini. Kita mengambil sembarang di sini X anggota kernel T, ternyata X juga anggota kernel S dot T, gitu. Ya. Nah, jadi di sini, jadi apa tadi, kernel T subset dari kernel S dot T, gitu. Kemudian apa lagi tadi? Nomor 5, Bu. Nomor 5. Nah, ini kita belum ya ke eigenvalue, nanti kita ke eigenvalue vektor ya, nanti ya. Sekarang kita ke eigenvalue, eigenvektor. Oke, lanjut. Sebelum ke eigenvalue, eigenvektor, kita ke ini ya. Kan tadi kan ada hasil kali dalam ya. Ya. Ada hasil kali dalam, ada ruang hasil kali dalam. Jadi ruang hasil kali dalam. Oh, yang ini ruang hasil kali dalam, yang ini hasil kali dalam ya. Jadi belum ke ruangnya dia. Gue nggak mau ya. Mau menghapus gimana nih? Ini mau menghapus. Mana yang menghapus? Nah, ini dia. Bu, yang presensi itu web kemarin belum diisi, Bu. Oh, belum diisi ya? Ya, belum. Oh, oke, ntar saya isi. Diingatkan dong kalau saya ini. Oh, nggak mau ya? Oh, nggak mau hilang ya? Nggak mau. Kenapa ya? Kenapa nggak mau ini? Udah tersave, Bu. Oh, kalau udah tersave nggak mau? Iya, Bu. Gitu ya. Oke deh. Saya coret ini aja ya. Kalau ini kan baru definisi hasil kali dalamnya dulu gitu ya. Belum kepada ruangnya. Sekarang kita kepada ruangnya. Ruang hasil kali dalam. Ya. Jadi ruang hasil kali dalam sebuah ruang vektor atas lapangan bilangan real adalah fungsi ini ya. Jadi gini. Jadi apa ya? Ruang hasil kali dalam di sini ya. Di sini gini ya. V itu ruang vektor. Jadi kalau udah terset nggak bisa ya, baru tahu saya. Ini ruang vektor ya. Ini V ruang vektor. Kemudian ini di buku ini tulisannya seperti ini ya. Kita ngikutin buku ini ya. Lambangnya tuh seperti ini. Ini adalah suatu pemetaan dari V kali V ke R, gitu ya, ke R. Jadi suatu ruang vektor yang memenuhi ini. Jadi di sini ada aksiomanya, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada memenuhi 5 aksioma seperti saya katakan seperti pada definisi 82 aja ya. Pada definisi 82 ya. Ruang. Maka ini disebut ruang hasil kali dalam.
ruang hasil kali dalam. Jadi ini merupakan ruangnya ya. Jadi memenuhi itu seperti itu ya. UV sama dengan VU. Jadi sebenarnya gini loh. Lambang ini, jadi gini, kalau U itu adalah U1, U2, U3 gitu. Lalu V itu V1, V2, V3. Maka lambang ini itu sebenarnya adalah hasil kali dalam. Ini hasil kali dalam, yaitu U1, V1 ditambah U2, V2 ditambah U3, V3. Ini adalah hasil kali dalam. Jadi ruang vektor yang memenuhi hasil kali dalam dengan sifat-sifat pada di situ ada 5 ya, ada 5 aksioma, maka ruang vektor itu disebut ruang vektor hasil kali dalam, atau disebut saja ruang hasil kali dalam, itu juga boleh. Jadi seperti itu ya. Nah, aturan-aturan ini itu sama ya. Jadi nanti kalau itu ada norm, kalau vektor kan berarti ada norm U gitu ya. Ada norm U, itu sama dengan apa? Norm U yaitu sama dengan ini. Sama dengan U, ini kalau nggak salah ya, U kuadrat gitu. Oh salah, bukan U kuadrat ya, sama dengan U saja ya. Ya, sama dengan U. Ya, ditulisnya seperti itu. Salah ditulisnya. U, U. Nah, gitu ya. U, U. Jadi, kalau tadi ada jarak ya, D, jarak UV gitu kan. Sebenarnya ini adalah norm dari U min V gitu. Nah, ini sama dengan kalau ditulis ya U min V, U min V, U min V. Seperti itu, pangkat setengah gitu. Jadi hampir sama ya itunya dengan yang sebelumnya. Kemudian ada ortogonalitas. Ortogonalitas. Jadi ortogonalitas maksudnya tegak lurus ini ya. Tegak lurus. Ya. Suatu vektor X dan Y tegak lurus ya. Jika X dot Y-nya itu sama dengan 0. Atau kita katakan ini XY sama dengan 0. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dia tegak lurus. Lalu ada lagi sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor ya. Yaitu cos vektor UV. Ya. Jadi cos antara vektor U dan V itu sama dengan ya U dot V dibagi norm masing-masing. Ini ya. Atau bisa juga kita tuliskan begini. U, V dibagi norm. Gitu. Jadi itu ya ortogonalitas. Kemudian ada lagi ortonormal. Jadi kalau dia ortogonal, vektor disebut ortogonal apabila kedua vektor itu saling tegak lurus gitu ya. Sehingga perkaliannya, dot produknya itu sama dengan 0. Ada lagi yang disebut ortonormal. Kita lihat di sini. Mana ortonormal? Ada yang halaman berapa ortonormal? Kalau ortonormal itu dia selain tegak lurus, normnya 1.
Kalau ortonormal, mana ya dia? Saya baca di mana ya? Ortogonal itu Definisi 8.4 Kak Bu. halaman 8.2. Halaman 824. halaman 824. Halaman 832, Bu. Itu teorema 4.2. 832. Definisi ortonormal. Itu basisnya. Yang definisinya definisi 8.4 di halaman 824. Ah, iya betul. Ya, jadi S adalah himpunan bagian ruang vektor hasil kali dalamnya. S dikatakan himpunan bagian ortogonal jika di setiap dua vektor. S disebut himpunan bagian ortonormal jika S himpunan. Jadi kalau kalau ortogonal itu himpunan ya. Jadi gini ya. Jadi gini, ortogonal itu himpunan. Jadi gini ya, S disebut ortogonal jika antara semua apa ya, antara dua vektor, maksudnya gimana ya? Kan misalnya S itu anggotanya A, B, C, jadi saling tegak lurus gitu loh semuanya gitu loh. Jika semua vektornya saling tegak lurus. Jika semua vektor saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Ya. Nah, kalau katakanlah apa ya? M besar disebut ortonormal jika semua vektornya selain saling tegak lurus, semua vektor saling tegak lurus, juga apa? Juga normnya semuanya satu gitu loh, masing-masing normnya satu atau panjangnya satu. Gitu. Ya, oke. Kita udah jam 9:30 ya. Kita lanjut aja deh, itu yang ortonormal ya, mungkin lebih mudah dipelajari sendiri. Sekarang ke eigenvalue, eigenvektor yang tadi ditanyakan ya. Iya, Bu. Eigenvalue atau eigenvektor. Jadi itu sudah modul 9. Iya, modul 9. Modul 9 ya, eigenvalue, eigenvektor. Nomor 5. Itu untuk soal tadi itu matriks A-nya kan matriks persegi, Bu ya. Iya. Matriks persegi. Jadi gini. Eigenvalue, eigenvektor. Masih ingat mencari nilai eigenvalue, eigenvektor? Masih, Bu. Masih ya. Jadi yang dimaksud eigenvalue apa? Eigenvektor apa? Lihat definisi 91 ya. Eigenvalue ya nilai eigen ya, nilai eigen. Ya. Nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen dan vektor eigen. Jadi kalau V itu ruang vektor, kemudian transformasi dari V ke V ya. Dari V ke kenapa nggak mau? Oh, baterainya habis ya. Sebentar ya, ini baterainya habis.
Ya. Dari V ke V ya. Jika memenuhi TV sama dengan alfa V untuk V anggota V besar, ini V besar ya. V besar, V tidak sama dengan 0 dan alfa itu skalar ya. Dan alfa skalar. Maka di sini V-nya disebut nilai vektor, eigenvektor ya. Ini eigenvektor. Lalu alfanya itu disebut eigenvalue atau nilai eigen. Nilai eigen. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, ini contohnya gini aja ya. Matriks bentuk seperti contoh 91 ya. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen. Jadi, kita ambil contoh. Oh, udah selesai. Ya. Jadi matriks A 5 min 2 4 min 1 gitu ya. Kita mau cari nilai eigen ya. Nilai eigen dan vektor eigen. Kita pakai persamaan apa? Pakai persamaan alfa pakai nilai karakteristik ya, bahwa 0 sama dengan alfa i min A kan kalikan X gitu. Di mana alfa inilah yang disebut nilai eigen. Nilai eigen. Lalu ini adalah vektor eigen. Jadi 0 sama dengan alfa, I-nya adalah identitas 1001 ya kan, min A-nya itu tadi 52 min 2 4 min 1 kali kali X ya. Ini kurung X-nya adalah X1, X2 karena dia dalam matriks 2 kali 2 ya. Sehingga ini sama dengan ya alfa min 5, kemudian ini alfa kali 0, 0, 0 min 2, 2, alfa kali 0, 0, ini min 4, ini alfa plus 1, ya, X1, X2, seperti itu, ya. Alfa plus 1, X2, gitu kan. Nah, ini sistem persama linear homogen ya, ini memiliki karakteristik 0 sehingga determinannya ini sama dengan 0. Ini mau mencari itu ya, mencari alfanya, cara mencari alfa, maka ini determinan 0. Ini alfa min 1, 2 min 4, alfa plus 1, S. Sama dengan 0. Determinan kan alfa min 1, alfa plus 1, ini plus 8 ya, sama dengan 0. Ini alfa kuadrat min 1 plus 8 sama dengan 0. Alfa kuadrat sama dengan, oh salah ya? Bukannya alfa min 5 itu yang alfa min 1 Bu? Alfa min 5 ya. Alfa min 5. Ini alfa min 5 ya. Alfa min 5 ya. Salah. Jadi ini alfa kuadrat min
4 alfa min 5 plus 8 ya sama dengan 0. Jadi ini alfa kuadrat min 4 alfa ditambah 3 ya sama dengan 0. Ya, nanti diperoleh alfanya sama dengan 3, lalu alfa 2-nya sama dengan 1 gitu ya. Ini eigenvalue-nya udah dapat ya, alfa 1-nya 2, alfa 1-nya 3, alfa 2-nya 1. Kemudian kita mau mencari vektor eigennya. Vektor eigennya kan ini X ini ya. Nah, kita terapkan aja di sini. Ya, kita ini persamaan bintang. Ya, ini bintang. Ya, bintang di mana untuk alfa 1 dulu ya, alfa 1 sama dengan 3, maka di sini 0 sama dengan, kalau 3, alfa 3 berarti min 2, 2, min 4, kalau 3 ditambah 1, 4 ya, 4, X1, X2 gitu ya. Jadi, di sini min 2X1, min 2X1 plus 2X2 sama dengan 0, kemudian min 4X1 plus 4X2 sama dengan 0. Nah, di sini berapa X1, X2-nya gitu ya. Ini kan kalau sebenarnya kan ini dua persamaan yang sama, benar nggak? Ya, kalau ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini kan dua persamaan yang sama kan? Iya kan? Iya. Jadi ini tidak bisa eliminasi atau substitusi ya. Maka di sini kita ambil saja satu persamaan yaitu ini. Maka ini adalah X1 min X2 sama dengan 0, benar nggak? Ya. Maka dari sini X1 sama dengan X2 gitu loh. Jadi artinya kan ini boleh sembarang ya. Kalau misal X1-nya sama dengan T, maka X2-nya juga sama dengan T, sehingga vektor eigennya itu adalah X1, X2, yaitu sama dengan T 1, 1 gitu. Ya. T 1, 1. Ini untuk alfa 1 sama dengan 3. Atau kita sebutkan saja di sini bisa sama dengan 1, 1. Jadi banyak ya, bisa 1, 1. Jadi kalau T-nya 2, maka bisa 2, 2. Gitu loh. Jadi banyak gitu faktor eigennya. Ini untuk yang alfa 1 sama dengan 3. Nah, silakan untuk yang alfanya sama dengan 1. Beda lagi nanti untuk alfa yang sama dengan 1 ya. Gitu. Kemudian kita kembali ke tadi soal yang nomor berapa tadi? 5, Bu. 5 ya. Ya. Ini maksudnya ini cara mencari eigenvektor dan nilai eigen. Ya. Cara seperti itu. Nah ini. Buktikan bahwa semua matriks A yang memiliki sifat A pangkat 3 sama dengan A memiliki 3 eigenvalue yaitu alfa sama dengan 0, alfa sama dengan min 1, dan alfa sama dengan 1. Ini gimana ya? Yang memiliki sifat A pangkat 3 sama dengan 3. Oke, yang memiliki sifat A pangkat 3 sama dengan 3. Ini matriksnya ya, matriks A pangkat 3 kalau sama A dengan pangkat 3 min A sama dengan 0 itu kan memang akar-akarnya kan 0, min 1, dan 1, Bu. Begitu ya? Nah, itu sudah saya ragu, Bu. Seperti itu ya, sebentar ya. A pangkat 3 ya.
Buktikan semua matriks A yang memiliki sifat A pangkat 3 sama dengan A memiliki 3 eigenvalue. Sebentar ya. Kita atau ada yang punya itu, yang apa? Yang punya ide atau ada yang sudah dapat belum? Itu yang nomor 5, silakan. Ada yang sudah ini, yang sudah menemukan hasilnya? Bisa di-share di sini. Bapak Ibu. Halo? Ada yang sudah bisa menemukan? Oke, kita cari ya sebentar. Kita cari, kok saya agak lupa ini ya. Kalau persamaan aljabar kan dari A pangkat 3 sama dengan A, itu kan A pangkat 3 min A sama dengan 0, kemudian difaktorkan A dikali A kuadrat min 1, baru kan A-nya ketemu 0, min 1, dan 1 gitu, Bu. Kalau Itu. secara aljabar gitu. Tunggu sebentar ya, saya cari dulu sebentar. Sebentar. Jadi bukan seperti itu. Kalau itu kan hanya persamaan bilangan biasa ya. Kalau yang seperti itu kan ya? Iya. Seperti itu ya. Sebentar ya, ini saya lagi cari sebentar. Ini kan AX kan lambda X. AX sama dengan lambda X. Kemudian ini kan lambda A2X. Kemudian lambda A AX. Ini lambda A, lambda X. Lambda X, kemudian ini lambda kuadrat AX, lambda kuadrat lambda X, lambda pangkat 3X. Lambda. Kalau yang tadi siapa? Mbak siapa? Bu Siti Aminah. Ya, Siti Aminah. Itu kan berlaku untuk bilangan, bukan untuk matriks gitu kan? Iya. Bukan untuk matriks. Nah, ini kita kan suatu bilangan ya. Suatu bilangan. Oke. Sebentar ya. Coba ya. Saya copy dulu ya. Ini saya copy.
Ini copy. Saya pindahkan. Ya, saya pindahkan ke sini. Oke. Ya, ini ya. Oke. Jadi kan kalau di dalam apa namanya persamaan eigenvalue eigenvektor itu kan sebenarnya kan gini ya, lambda x sama dengan ax. Kalau matrisnya itu A itu ya. Benar nggak seperti ini? Lambda x sama dengan ax sehingga akan diperoleh gini loh. Lambda x min ax sama dengan identitas sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, maka ini lambda I min A X sama dengan 0. Gitu kan ya? Untuk mencari eigenvalue, eigenvektor kan seperti ini. Asal mulanya kan dari sini. Nah, dari sinilah kita cari di sini. Ya, lambda X sama dengan AX. Nah, ini kan A pangkat 3 sama dengan A ya. A pangkat 3 sama dengan A. Sementara tadi lambda X sama dengan AX. Ya. Nah, A ini kan A ini kan A pangkat 3. Ya, jadi ini sama dengan A pangkat 3X, benar nggak? A-nya kan sama dengan A pangkat 3 kan? Iya. Ya, jadi maka ini sama dengan ini memang ini ya, trik aja ya, ini sebenarnya trik ya. A2, boleh kan saya tulis AX? Boleh, Gini, boleh. boleh kan? Boleh ya. Nah, AX itu apa di sini? Adalah lambda X, benar nggak? Lambda X. Ya, Iya, ini kan? lambda X, Bu. Ya, lambda X ya. Jadi ini adalah A pangkat 2 kali Lambda X. Gitu ya. Nah, ini kan bisa ditukar-tukar, maksudnya berlaku komutatif. Kalau lambda ini kan dia suatu skalar ya, jadi boleh komutatif gitu kan kalau skalar. Tapi kalau dalam vektor nggak boleh ya. Jadi ini boleh lambda, saya tulis gini, A2X gitu. Nah, A2 ini juga kan bisa saya tulis gini kan, lambda A AX. Boleh kan begini? Ya. A pangkat 2-nya ini saya pecah gini kan? Yang penting dia tidak komutatif gitu ya. Kebetulan ini sama-sama A ya. Saya lanjutkan tadi dari sini ya, lambda X-nya ya. Ini ya, saya lanjutkan ini ke sana ya. Lambda X-nya ya, jadi lambda A kali AX ya. Nah, ini lambda A. AX-nya itu apa di atas? AX-nya di situ adalah lambda X, benar nggak? Oke. Ya, ini ya. Ini kan lambda A kan? AX ya. AX kan sama dengan lambda X. Sehingga AX ini saya ganti dengan lambda X. Sampai sini bisa ya? Iya. Bisa ya? Oke. Ya. Ini kan sama dengan bisa saya tuliskan lambda kuadrat AX. Bisa gitu kan? Bisa, Bu. Kembali. Ya. AX-nya saya ganti lagi gitu loh. Lambda kuadrat AX-nya saya ganti lagi menjadi lambda X. Ya. Nah, ini jadi lambda pangkat 3 X. Gitu. Lambda pangkat 3X. Nah, ini lambda X min lambda pangkat 3X sama dengan 0. Berarti ini lambda min
lambda pangkat 3x sama dengan 0. Ini kan x-nya itu kan tidak sama dengan 0 ya. Ini x tidak sama dengan 0. Ya. Kalau persamaan ini di mana x-nya tidak sama dengan 0, mau tidak mau lambda min lambda x itu harus sama dengan 0. Benar nggak? Iya, Bu. Karena x-nya tidak sama dengan 0. Baru ya di sini karena lambda ini baru tadi dibuat lambda difaktorkan. 1 min lambda kuadrat. Gitu. Oh ini 1 ya? Iya 1 Bu. 1. Jadi 1 min lambda 1 plus lambda. Jadi ini trik aja gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Loh Bu, berarti kan maaf Bu, untuk sama kayak diskusi 11, di sana itu matriks ortonormal, yang benar matriks ortonormal atau matriks ortogonal Bu? Diskusi 11 ya? Iya. Sebentar, diskusi 11. Kita lihat diskusi 11. Nggak mau ya? Nggak mau dibuka ini. Oke. Nah, di sini Bu. Ortonormal. Ortonormal ini. Nah, jawaban seperti ini benar apa enggak, Bu? Sebentar, Kan tadi mau kalau di-sharing, saya mau ortonormal di-sharing kan, ya? Mau ya, di-sharing, sharing aja coba. Sharing ini saya unshare. Coba silakan di-share. enggak, jawaban yang di situ Bu, sudah ada di diskusi situ, Bu. Oh, sudah ada diskusi ya? Sudah ada di sana semua. Sudah ada ya. Yang punya siapa? Punya saya, Bu. Coba lihat, Bu. Siti Aminah, Bu. Siti Aminah ya. Yang bawah. Ini mohon maaf ya, saya waktunya belum ada ini. Aduh. Bawah lagi. Nah ini. Ya, ini dah, Bu. Sebenarnya saya ragu, Bu, di sini. Karena kan saya membaca beberapa referensi itu, yang saya temuin itu adalah matriks ortogonal. Jadi, untuk matriks ortonormal itu enggak ada. Karena definisi dari ortonormal sendiri itu kan normnya kan 1, Bu. Atau matriksnya invertible gitu, Bu. Oke. N kali M. Kemarin juga salah ya saya ininya ya. Tapi udah saya perbaiki kan ya? Iya, Yang sudah. N kali M sudah diperbaiki ya. P kali M gitu ya. P kali M betul ya. Oke, ini matriks A, kemudian matriks B. Ini A itu ortonormal kan? B juga ortonormal kan? G. B juga ortonormal. Buktikan bahwa BA adalah matriks ortonormal berukuran P kali M. Buktikan jika A matriks ortonormal, maka BA adalah dengan ortonormal. Kalau seperti itu jawabannya gimana, Bu? Pas enggak? Ini kan A. Ini ortonormal ya. Nah, syarat ortonormal itu apa gitu loh. Jadi syarat ortonormal itu kan dia invertible, Bu, matriksnya, Bu. Jadi ada ortonormalnya itu. Jadi kuncinya di ortonormal ya? Iya, itu dah. Makanya saya sempat ragu di sana.
Kalau ini saya menganggap dia perkalian matriks biasa dia, Bu. Ya. Kalau perkalian matriks biasa kan udah jelas ya bahwa apa Iya. ordonya kan seperti itu gitu. Nah, Iya, itunya ke iya. ortonormalnya, definisi ortonormalnya itu. Kalau matriks ortonormal adalah matriks yang seperti Invertible apa dia. gitu loh. Oke. A inverse-nya sama dengan matriks A itu sendiri. Atau A dikali ini sama dengan matriks identitas. Yang ortonormal, definisi ortonormal. Iya. Oke, nanti saya kasih di grup ya. Nggih, Jawabannya ya. Nggih. Oke ya. Ya, oke ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Oke, ini sudah jam 10. Ada kuliah lagi? Ada, Bu. Oke deh. Ya. Ada, Bu. Oke. Kita akhiri ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf ya, saya tuh banyak dosa banget nih sama Bapak Ibu, belum saya nilai. Mohon maaf ya saya. Tapi saya akan nilai. Saya tuh akan nilai benar. Web 3 belum, Bu, nggih. Kehadiran tuh web 3 belum dicentang. Oke, nanti saya centang. Ini kehadiran sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang kita mau foto. Dinyalakan semua videonya. Udah itu ya, daftar hadirnya sudah di chat ya Bapak Ibu ya? Sudah. Ini semua sudah nih ya. Mana nggak kelihatan chatnya? Siti Aminah hadir, Pak. Ini aja deh langsung nih. Kayak absen aja deh langsung nih ya. Kayak absen saja. Biar kalau yang kemarin tuh web 3 itu semuanya hadir saya lihat. Loh, kok ini? Bentar ya Bapak Ibu, ini agak lemot. Tuh web 12, tuh web 4 ya. Tuh web 4, oke. Hendra Purnama ada? Hadir, Bu. Hadir. Ya, ada hadir. Afri Reni. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Desi. Hadir, Bu. M. Safrudin. M. Safrudin? Nggak ada ya? Hadir, Pak. Pak Safrudin ada, Bu. Pak Safrudin ada. Orangnya? Tidak hadir ya? Marcelino? Hadir, Bu, hadir. Ada. Juliana Hadir, Bu. Veva? Mardiana? Oh, Mardiana mana? Nggak ada ya? Oke. Dian Amilawati. Hadir, Bu. Siti Aminah ada. Muhammad Halimun. Hadir, Bu. Siti Hidayatul. Hadir, Bu. Alia Robiah. Jadi Rohaini. Iya, Bu. Dia Santi. Hadir, Bu.
Suwarko, Saya Bu, hadir Bu. Fajar, Fajar nggak ada. Megawati, Hadir Bu. Hadir. Cahyo, Hadir, Bu. Heni, Hadir Bu. Kira Aprisa. Kira Aprisa? Oke, saya ulang ya. M. Saprudin. Ya. M. Saprudin ada? Hadir Bu. Mana orangnya? Coba Iya, hadir Bu. tunjukkan Maaf wajahnya Bu, M. Saprudin. sinyalnya lagi bermasalah Bu. Mardiana? Ibu Ira tadi datang Bu, sinyalnya tadi lagi putus-putus Bu. Oke, Mardiana nggak ada ya? Mardiana nggak ada. Ada Ibu. Hah? Ibu maaf saya Tadi Mana ada Mardiana? Bu. Tadi ada. Katanya lagi lost kontak barusan di WA tapi grupnya belum koordinasi. Mardiana ada ya? Ada Bu. Ada Bu. Mardiana ada. Alia Robia. Hadir Bu. Hadir Bu, Alia Robiah. Mana? Nongol dong orangnya. Lambaikan tangan, mana? Alia? Ya, hadir Bu. Mana orangnya nggak kelihatan? Iya, lemot Bu. Sinyalnya agak lemot di sini Bu. Sudah saya munculkan. Ya, saya Bu. Oh, udah muncul. Oh iya ini ya. Tapi nggak muncul gambar ya, Alia. Oke ada. Oke ada ini saya lihat. Oke, Bu, terus Ira Ira juga ada ya? Bu, tadi sinyalnya lagi putus-putus Bu. Kalau Fajar? Siti Berarti tinggal Aminah Fajar nih. hadir. Fajar mana Fajar? Fajar di sini nggak ada sih saya lihat nih Fajar. Tadi sempat masuk keluar sih Bu, karena mungkin jaringan kayaknya Bu. Oke. Yaudah sekarang ini dimunculkan gambarnya. Semua saya mau foto. Oke. Oh, sayanya belum ya. Yang lain sudah? Sudah semua? Iya. Oke, siap-siap. Sudah. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan ya. Semoga Bapak Ibu semua sukses ya. Nilainya bagus-bagus semua. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya live ya. Ya Bu. 1, 2, 3. Oh, saya ini dulu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama.